Baik, selamat siang semua. Di sini perkenalkan, nama saya Leonardo Sedo dengan NIM 122110046, di mana saya membuat video ini untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Idam Aswar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran PPKN. Baik, di sini langsung saja saya buka pertanyaan pertama itu. Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut J.J. Chogan dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Baik, menurut J.J. Chogan, pengetahuan tentang intuisi dan proses politik itu yang utama. Siswa perlu memahami struktur dan fungsi dari intuisi-intuisi politik, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Mereka juga harus mengerti proses-proses politik seperti pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah. Yang kedua itu keterampilan berpikir kritis. Penting bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi politik dan sosial yang mereka terima. Ini meliputi kemampuan untuk menganalisis argumen, mengidentifikasi bias, dan mengevaluasi bukti-bukti yang diberikan. Yang ketiga, kemampuan berpartisipasi dalam proses politik. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Ini dapat melibatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan kolektif. Sedangkan menurut David Kerr, yang pertama itu pemahaman tentang pemerintahan dan politik. Memahami struktur, fungsi pemerintah, serta proses politik dalam konteks negara atau masyarakat tempat individu tinggal. Yang kedua, keterlibatan warga negara mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, termasuk dalam pemilihan umum, organisasi masyarakat, atau debat publik. Penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, ini yang ketiga, memperkuat sikap, nilai, dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kewarganegaraan seperti toleransi, keadilan, dan menghargai perbedaan. Baik, di sini pentingnya pendidikan untuk mempersiapkan warga negara yang aktif dan berpengetahuan dalam masyarakat demokratis. Ya, mereka mungkin setuju dengan perlunya pendidikan yang menyeluruh, termasuk pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, partisipasi politik, dan nilai-nilai sosial. Baik, lanjut yang kedua. Bagaimana inovasi dalam pembelajaran PKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas? Ya, baik. Pemanfaatan teknologi itu yang utama atau yang pertama. Memanfaatkan teknologi seperti penggunaan platform e-learning, video pembelajaran interaktif, atau aplikasi mobile untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti bisa simulasi dan permainan peran. Menggunakan simulasi atau permainan peran untuk pemahaman siswa tentang konsep-konsep PKN seperti demokrasi, hak asasi manusia, atau partisipasi politik. Yang kedua, proyek kolaboratif. Mengadakan proyek kolaboratif di mana siswa bekerja sama
dalam kelompok-kelompok untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah sosial atau politik di lingkungan mereka. Ketiga, debat dan diskusi atau diskusi dan debat. Menggunakan diskusi terstruktur atau debat untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer atau konstitusi membantu siswa memahami berbagai sudut pandang. Selanjutnya ada studi kasus lokal. Mengintegrasikan studi kasus lokal atau regional untuk memperhatikan bagaimana konsep-konsep PKN diterapkan dalam konteks nyata di masyarakat mereka. Inovasi-inovasi ini tidak hanya membuat pembelajaran PKN lebih menarik, tetapi juga membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab warga negara dalam masyarakat demokratis. Lanjut pertanyaan ketiga. Bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Ebert. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ketiga itu Joseph Schumpeter mengacu pada inovasi sebagai pengenalan ide atau metode baru yang bisa mempengaruhi atau mengubah praktik-praktik yang sudah ada di dalam sistem pendidikan kewarganegaraan. Inovasi dalam pandangannya dapat meliputi pendekatan baru yang dalam mengajar penggunaan teknologi baru atau bahkan mengembangkan kurikulum yang baru dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Sedangkan menurut Rogers lebih fokus pada proses penyebaran inovasi atau dikenal dengan teori difusi inovasi. Baginya inovasi adalah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ini bisa mencakup penerimaan dan adopsi ide atau metode oleh guru, siswa atau bahkan oleh sekolah dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas inovasi dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, Schumpeter lebih menyoroti implementasi dan efek inovasi di dalam sistem pendidikan, sementara Rogers lebih menekankan pada bagaimana ide-ide baru tersebar dan diterima oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Baik, kita jawab pertanyaan nomor 4. Pengalaman belajar yang menyeluruh, di mana siswa terlibat langsung dalam proyek, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung yang mendalam tentang konsep-konsep kewarganegaraan seperti demokrasi, di mana ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Proyek memerlukan siswa untuk menganalisis informasi, membuat keputusan, dan memecah masalah, yang semuanya merupakan keterampilan penting dalam kewarganegaraan. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi. Siswa belajar bekerja sama dalam tim, berdiskusi dan berargumentasi, yang merupakan keterampilan sosial kunci dalam konteks demokrasi. Yang ketiga, pengalaman praktis. Melalui proyek, siswa dapat melihat bagaimana konsep demokrasi berlaku dalam kehidupan nyata, meningkatkan pemahaman mereka secara substansial. Contohnya di sini contoh proyek yang dapat diterapkan dalam kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Misalnya simulasi pemilihan umum.
Siswa dapat melakukan simulasi pemilihan umum di sekolah mereka, termasuk proses kampanye, pemilihan, perhitungan suaranya. Ini membantu mereka memahami bagaimana sistem demokrasi mendorong partisipasi dan representasi. Penilaian tentang sistem pemerintah. Ini yang kedua. Siswa dapat melakukan penelitian tentang berbagai sistem pemerintahan di seluruh dunia, kemudian mempresentasikannya hasil dan membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam konteks nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya adalah melalui proyek-proyek ini, siswa tidak hanya memperdalam pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan kewarganegaraan mereka. Baik, selanjutnya yang nomor 5, pertanyaan. Apa saja tantangan dari metode pembelajaran PPKN yang inovatif atau PKN yang inovatif? Baik, langsung saya jawab. Di situ adanya pengembangan kurikulum. Yang pertama, menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan metode inovatif memerlukan waktu dan upaya tambahan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Sumber daya seperti teknologi, bahan ajar, dan pelatihan bagi guru mungkin tidak selalu tersedia secara merata dan memadai. Ketiga, menyesuaikan metode dengan konteks lokal. Tidak semua metode inovatif bisa langsung diterapkan tanpa disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. 4. Pelatihan dan pengembangan profesional. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menerapkan metode-metode inovatif secara aktif. Selanjutnya ada kesesuaian dengan standar nasional. Memastikan bahwa metode-metode inovatif tetap memenuhi standar nasional atau kurikulum yang ditetapkan. Terakhir, keterlibatan siswa. Mengembangkan metode inovatif yang benar-benar dapat melibatkan dan memotivasi siswa secara maksimal. Baik, menanggapi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, sekolah, dan pemerintah, dalam mendukung implementasi metode inovatif dalam pembelajaran PKN. Ya baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.